Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanto Hasbi. Hari-hari saya dipanggil Irwan, dan alhamdulillah saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Andi Jemah, tepatnya di jurusan S2 Ilmu Pertanian. Bapak Ibu, saat ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas saya yang diberikan oleh Dr. Idawati, tepatnya di mata kuliah kewirausahaan. Tugas kali ini terkait masalah bagaimana mempresentasikan sebuah teori yang dikeluarkan oleh Abraham Maslow terkait masalah segitiga kebutuhan manusia, hierarki segitiga kebutuhan manusia. Bapak Ibu, teori ini memang teori yang diangkat oleh Abraham Maslow di tahun 1943, tepatnya berada di Amerika. Teori ini juga lahir akibat adanya kondisi Amerika yang saat itu adalah kondisi Amerika yang modern, yang dimana pada saat itu semua orang berbondong-bondong untuk memburu material tanpa arah dan tanpa yang jelas ilmunya pada saat itu, sehingga Bapak Maslow ini membuat suatu teori secara akademis di tahun 1943 tersebut, yaitu teori segitiga hierarki kebutuhan manusia. Jadi beliau membagi berapa bagian, 5 bagian terkait masalah kebutuhan kehidupan manusia. Bapak Ibu, sedikit informasi bahwasanya Abraham Maslow ini merupakan seorang Yahudi Ortodoks yang berkebangsaan di Rusia. Dia mempunyai kebangsaan Rusia, tetapi teori-teori tersebut dikeluarkan di Amerika. Teori segitiga hierarki segitiga kebutuhan manusia ini, kehidupan, memang sangat penting dan sangat urgent untuk digunakan di saat ini di berbagai macam perusahaan atau di aktivitasan seorang sehari-hari, yang dimana teori-teori ini mempunyai banyak manfaat jika dilakukan pengapresiasian atau dilakukan suatu teoritis atau suatu praktik langsung di lapangan terkait masalah teori-teori tersebut. Bapak Ibu, teori segitiga teori kebutuhan oleh Maslow ini terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah fisiologis. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, sekiranya kalau kita berbicara segitiga itu berarti modelnya jelas ya, segitiga yang di bawah lebih lebar dan di atas itu lebih mengerucut. Artinya kalau segitiga, dari model segitiga ini sudah bisa sedikit ada gambaran bahwasanya ada dalam segitiga ini ada beberapa step, 5 step bagian yang insya Allah nanti saya jabarkan. Saya lanjut Bu, Bapak. Jadi segitiga kebutuhan kehidupan manusia. Yang pertama adalah fisiologis, ya, seperti tadi saya sampaikan bahwasanya di dalam fisiologis merupakan kebutuhan dasar yang pertama. Kebutuhan dasar yang pertama yang terdiri dari seperti makanan, minuman maupun pakaian, Bapak Ibu. Jadi hal dasar yang pertama memang, dan rata-rata semua orang manusia di dunia ini memburu ini karena dia masih bersifat material. Jadi hal ini masih bersifat material. Lanjut di kebutuhan dasar yang kedua yang mulai mengerucut lagi. Kebutuhan dasar yang kedua itu adalah keamanan.
butuhnya suatu keamanan, rasa aman yang diperoleh, baik dari segi propertinya, baik dari segi income, maupun keamanan diri ketika melakukan aktivitas. Jadi salah satu contoh yang bisa kita berikan yaitu adanya bagaimana saat ini kalau kita melihat adik-adik kita, teman-teman kita, bahkan kami juga yang dahulu merasakan ketika kita sudah beranjak dewasa, kita selalu ingin mencari pekerjaan yang jelas, ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap. Kadang-kadang kita memburu itu rata-rata itu PNS, belum ada, bahkan belum ada pengumuman. Kami menunggu dan menanti terus kapan sih pengumuman tersebut. Kenapa? Karena pemikiran kita pada saat itu adalah kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar kita adalah rasa aman, jelas income-nya kita, pendapatannya kita itu jelas. Kira-kira ketika kita melakukan beraktivitas tidak ada keraguan. Apalagi ini negara, artinya kalau secara logikanya itu bangkrutnya agak susah. Baru pendapatan jelas dari negara itu kan jelas, Pak. Jadi misalkan kita setiap bulannya digaji, bahkan kami lebih yakinkan lagi ketika pensiun nanti, meskipun kami sudah artinya secara logikanya, secara manusiawi kalau sudah tua itu fisik kita sudah berkurang, tetapi kami masih bisa mendapatkan pendapatan yang secara rutin, secara bulanan begitu, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, kebutuhan dasar terkait masalah rasa aman tersebut kita tidak bisa peroleh jika kebutuhan dasar fisiologis tadi belum terpenuhi. Sebagai contoh, misalkan kalau kita lapar, kalau kita tidak punya makanan, tidak punya pakaian, rasa aman tidak akan muncul juga, Bapak Ibu. Jadi step by step kita akan menerima hasilnya itu berdasarkan jalur yang dibawa. Jadi misalkan pertama adalah fisiologis yang tadi saya jelaskan, kemudian rasa aman. Jadi step kita naik di rasa aman. Selanjutnya Bapak Ibu, di step ketiga yang menjadi kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow tersebut, yaitu adanya sosial dan cinta sebenarnya. Sosial dan cinta. Jadi bagaimana sih manusia ini dianggap, bagaimana kita dianggap di lingkungan kita, bagaimana kita ini bersosialisasi, ada teman, ada kawan, ada relasi, bahkan ada kekasih yang bisa menemani. Itulah kebutuhan yang ketiga kita. Kita mau dianggap di tengah-tengah masyarakat, kita ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita hadir ketika orang membuat suatu lembaga atau suatu organisasi di pedesaan, kami hadir di situ, kami dianggap. Itulah yang dibahasakan atau diuraikan oleh Bapak Maslow. Tetapi di dalam teori ini, seperti tadi yang saya jabarkan, bahwa di tingkat ketiga ini tidak bisa tercapai jika dua tadi itu aspek tidak tercapai, Bapak Ibu. Fisiologis dan rasa aman. Bagaimana kita mau melakukan bersosialisasi, melakukan sosial, berkawan, berteman. Sebagai contoh Bapak Ibu, jika ada sesuatu yang keadaan yang genting, kami ini ingin menolong teman kita. Ketika kita ini ingin menolong teman, tetapi bagaimana kita ingin menolong teman sementara kita juga kondisi yang berbahaya? Pastinya kami secara logika pastinya kita menolong dulu diri kita sendiri, pokoknya kita urus dulu kita sendiri, baru kita menolong teman. Jika kita sudah terasa aman, baru kita bisa menarik teman. Begitu ya Bapak Ibu ya, sebagai contohnya. Selanjutnya itu di hierarki yang berikutnya itu adanya adanya penghargaan. Jadi kita sudah mulai mengerucut Bapak Ibu. Jadi pertama tadi ada fisiologisnya, terus ada rasa amannya, ada sosialnya. Sekarang kita mengerucut Bapak Ibu di penghargaan.
Jadi di penghargaan ini ada artinya harga diri ya, penghargaan harga diri. Di sini terkait masalah eh, pencapaian kita dan penghargaan kita yang kita peroleh. Memang itu kita butuhkan itu penghargaan. Sebagai contoh Bapak Ibu, kadangkala kalau kita menuju ke pesta, kita sangat senang, kita berbahagia jika memang ada orang tua yang biasa ada teman atau apa, adik apa, langsung mencium kita punya tangan, artinya tanda penghormatan. Itu maksudnya penghormatan. Biasanya kalau di budaya-budaya kita kan masih ada sistem cium tangan gitu. Itu adalah bukti penghargaan kita. Jadi orang yang dihargai itu senang, itu adalah kebutuhannya memang dia, kebutuhannya lagi dia. Apalagi Bapak Ibu, kadang-kadang kalau di pesta kami dipersilakan lagi di tempat-tempat yang empuk, sofa-sofa yang enak. Biasanya kalau yang di belakang kan rata-rata biasa kalau di pesta itu masih plastik-plastik, ada yang sofa, di depan itu yang sofa. Kita dipersilakan yang sofa. Wow, begitu bahagianya kita Bapak Ibu, karena di situ ada nilai-nilai penghargaan Bapak Ibu yang kita dapatkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini merupakan yang keempat. Ini sebenarnya sudah lumayan Bapak Ibu. Kebutuhan manusia sampai keempat itu sudah lumayan. Cuma kebutuhan manusia yang paling tertinggi ada Bapak Ibu, yang kelima. Namanya itu adalah aktualisasi diri Bapak Ibu. Dan ingat, minta maaf Bapak Ibu, dan ingat bahwa semuanya di kebutuhan itu akan step by step berjenjang, dan puncak tertinggi itu ada di aktualisasi diri. Aktualisasi diri Bapak Ibu. Dalam kebutuhan ini orang akan merasakan namanya kepuasan tersendiri, rasa puasnya tinggi, terdapat namanya rasa kebahagiaan tersendiri istilahnya kalau di dalam hierarki segitiga tersebut. Bapak Ibu, di dalam segitiga tersebut sebenarnya di aktualisasi diri, nanti saya akan lebih detail menjelaskan kenapa sih kita harus memburu aktualisasi diri itu. Karena ternyata hal itu menjadi hal yang ternyata nikmat yang dibutuhkan oleh manusia. Kadangkala Bapak Ibu, orang tidak enak melakukan kehidupannya, atau kadang-kadang mudah stres, mudah linglung, tidak jelas secara kejiwaannya. Karena apa? Memang kebutuhannya dia belum dia temukan. Dan kebutuhan aktualisasi diri itulah yang paling terbaik Bapak Ibu. Bapak Ibu, secara sederhana sebenarnya Bapak Maxwell ini sudah membagi sebenarnya secara dua di dalam segitiga kebutuhan tersebut. Secara sederhananya kebutuhan tersebut terbagi dua sebenarnya. Ada yang secara material dan ada namanya secara psikologis atau spiritual. Secara material sebenarnya kita dapatkan itu di kebutuhan manusia itu di dua tadi. Yang pertama yaitu tingkatan fisiologis dan tingkatan rasa aman. Itu adalah bersifat material. Dan yang tingkatan ketiga yaitu sosial, penghargaan, bahkan dengan aktualisasi diri, itu kita sudah masuk di fase namanya spiritual. Jadi ada dua sebenarnya, dan hal ini upayakan Bapak Ibu harus seimbang antara kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Itu harus seimbang agar tidak terjadi namanya, itulah yang biasa kita lihat, banyak orang kaya tiba-tiba bunuh diri, stres atau apa, karena memang tidak ada aktualisasi dirinya, tidak ada tujuan hidup yang pasti, bahkan tidak ada kebutuhan yang dia peroleh itu terasa indah. Tidak, dia hanya bekerja sama memburu material, tapi tidak dinikmati hasilnya Bapak Ibu. Karena itu kurangnya kebutuhan
spiritualnya itu tidak diperoleh, Bapak Ibu. Bapak Ibu, seyogyanya Bapak Maswell juga itu membagi dua sebenarnya tingkatan di segitiga kebutuhan manusia tersebut, yaitu adalah being needs dan deficient needs. Being needs merupakan suatu aktualisasi diri yang tadi yang saya jabarkan, merupakan suatu aktualisasi diri dan terpenuhi karena keinginan untuk tumbuh. Dia terpenuhi karena keinginannya untuk tumbuh. Sedangkan deficient needs itu berada di 4 tingkatan tadi, dari fisiologis, apalagi yang kedua rasa aman, terus yang ketiga adalah sosial, dan 4 itu penghargaan atau harga diri. Itu masuk di deficient needs. Ciri-cirinya itu dia terpenuhi karena adanya kekurangan. Dia masih kurang, jadi harus dipenuhi. Saya mau makan karena saya lapar. Begitu Pak Ibu ya, itulah prinsipnya. Dan di ciri-ciri deficient needs juga itu adalah motivasi menurun. Motivasinya kita menurun jika kita sudah memperoleh baik sepenuhnya maupun salah satu sudah terpenuhi. Misalkan Bapak Ibu kembali tadi yang masalah makan, kita akan di faktor di tingkatan fisiologis tadi terkait masalah kebutuhan fisiologis. Kan ada makanan Bapak Ibu, makan tersebut Bapak Ibu itu memang kita butuhkan, tetapi kita tidak perlu kenyang betul. Yang penting sudah makan, sudah siap untuk beraktivitas, itu sudah terpenuhi kita punya kebutuhan, sehingga kebutuhannya fisiologisnya kita bisa naik lagi ke kebutuhan rasa amannya kita yang kita butuhkan. Sama juga di segi pakaian kita cukup yang sederhana, yang rapi, yang bersih, dan memang agak enak dilihat, ya sudah bisa kita naik tingkat. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau nggak perlu misalkan harus yang pakaian mewah baru kita naik tingkat ke rasa aman, enggak. Yang penting semuanya itu sudah bisa terpenuhi. Itu yang dikatakan deficient needs. Sedangkan being needs itu ada di aktualisasi diri, itu motivasi meningkat jika sudah terpenuhi. Tadi kalau deficient needs biar sedikit kita peroleh sudah bisa kita naik tingkat. Tapi kalau being needs semuanya itu harus motivasi meningkat jika sudah terpenuhi secara full. Ada kepuasan tersendiri Bapak Ibu, ada kebahagiaan tersendiri sebenarnya Bapak Ibu. Dan selain dari big needs atau deficient needs yang dijabarkan oleh Pak Maslow tadi, juga sebenarnya ada tingkatan karakternya. Jadi kalau karakternya kita melakukan segitiga penuh tadi, itu segitiga yang penuh dari 5 tingkatan itu, 5 step by stepnya itu mencapai ke 5, bahkan kita sampai aktualisasi diri, itu namanya sudah full Bapak Ibu, sudah full dia. Berarti nanti kalau kita berikan nilai dari angka 1 sampai angka 10, berarti kita sudah memperoleh angka itu 8, 9, 10 Bapak Ibu. Kita sudah bahagia, kita sudah puas, ada rasa kepuasan tersendiri Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita hanya memperoleh setengah, misalkan hanya dari segi material, seperti seperti misalkan fisiologis kita sudah dapat, bahkan apalagi tadi yang material itu yang rasa aman kita sudah dapat, bahkan mungkin secara sosial juga kita sudah dapat, kita berkeluarga, kita berteman tapi tidak full sampai dapat penghargaan dan sampai dapat apalagi namanya aktualisasi diri. Itu kalau kita berikan nilai, paling nilainya dari 1 sampai 10 paling 6 atau 5, bahkan 7 mungkin bisa sedangkan di kategori ketiga adalah orang yang tidak bisa melakukan optimalisasi dia punya sumber daya manusianya, sumber daya yang dia miliki, tidak bisa. Itu adalah, minta maaf kalau kita berikan angka 0,
sampai 10, mungkin dia 0, bisa juga 1. Kenapa? Kebutuhan fisiologisnya saja itu mungkin berat dia dapatkan, berat dia peroleh Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait masalah terkhusus masalah prinsipnya, secara prinsip hierarki kebutuhan sebenarnya menunjukkan suatu kuantitas orang. Makin besar, makin mengerucut, makin mengerucut tujuan hidup, atau makin namanya di atas itu tadi, aktualisasi diri kita makin makin banyak, makin ada, berarti orangnya itu makin sedikit sebenarnya di dunia ini. Maksud saya begini, jadi lebih banyak orang dominan memburu kebutuhan di faktor fisiologis dibanding aktualisasi diri. Padahal jadi makin ke atas itu Bapak Ibu, itu makin kurang orang yang memburu aktualisasi diri. Tapi kebanyakan orang memburu itu tadi yang disampaikan Pak Masno, material, bahkan fisiologis yang paling banyak, dan rasa aman paling banyak di situ. Karena bisalah berkembang di faktor keluarga, sosial, orang memburu sampai situ, menikah tapi tujuan akhirnya sudah tidak dicari lagi. Mereka sudah merasa puas mungkin di tahap itu, tapi sebenarnya kepuasannya itu mereka kadang-kadang itu yang bikin kasih terlambat untuk untuk maju, bahkan bisa memicu pertengkaran di dalam rumah tangga. Itu semua aspek-aspeknya Bapak Ibu. Next, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam prinsip ini juga di dalam prinsip ini juga itu tadi yang saya katakan, di dalam segitiga itu harus adanya berjenjang. Jadi kebutuhan dasar harus terpenuhi dulu, baru bisa kita sebagian atau penuh, baru bisa naik ke tingkatan selanjutnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, selanjutnya segitiga ini juga sebenarnya bersifat fluktuatif. Artinya kadang kita mungkin pernah juga mendapatkan namanya aktualisasi diri, tetapi dominan kita tidak mendapatkan aktualisasi diri. Kadang maju, kadang mundur lah, begitu Bapak Ibu ya. Secara prinsip oke. Terus saya agak tertarik di aktualisasi dirinya Bapak Ibu. Jadi aktualisasi diri ini merupakan suatu tujuan utama manusia, yang dimana full man. Jadi artinya sudah memang kebutuhan utamanya manusia yang sudah di sini Bapak Ibu ya. Terus di aktualisasi diri juga ini, bagaimana kita mengembangkan potensi secara optimal, menjadi apa yang kita bisa. Bagaimana kita kembangkan kita punya sumber daya yang kita miliki untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Terus di dalam aktualisasi diri juga ini mencari sesuatu yang bermakna. Inilah yang kita harus garis bawahi Bapak Ibu. Jadi di dalam aktualisasi diri ini kita mencari sesuatu yang bermakna sebenarnya. Sebagai contoh Bapak Ibu, ada beberapa sampel, dan untuk mencapai aktualisasi diri ini juga ada beberapa hal yang bisa ditempuh. Hal-hal yang bermakna tersebut bisa kita peroleh melalui kegiatan-kegiatan olahraga, bahkan seni, pendidikan, secara akademis kan bisa, bahkan di ilmu-ilmu pertanian juga ada Bapak Ibu. Bahkan sampai segala global juga ada caranya menyelesaikan. Tetapi yang paling utama ada beberapa prinsipil, dan salah satunya seperti misalkan akademis sebagai contoh Bapak Ibu. Ada seorang guru, biasa kita dengar di pedalaman, dia itu Bapak Ibu susah akses untuk pergi mengajar. Bahkan dia berjalan kaki dari desa A ke desa B, jalan kaki melewati rawa. Bahkan mereka biasa, guru itu kesian
dihadang dengan hewan-hewan yang buas, tetapi mereka tetap pergi mengajar. Tetapi notabene-nya Bapak Ibu, guru tersebut ternyata tidak mempunyai makan kecil. Makan kecil sebenarnya gaji mereka. Pendapatan income mereka itu sangat kecil diberikan. Tetapi apa Bapak Ibu? Dia tetap terus setiap hari pergi-pergi mengajar. Kenapa dia pergi mengajar? Karena ada yang bermakna di situ Bapak Ibu. Guru itu berpikir, ketika saat anak siswa saya berhasil, saya mendapatkan kepuasan. Kepuasan Bapak Ibu. Itulah namanya aktualisasi diri. Kita mendapatkan kepuasan, mendapatkan sesuatu yang wah, kaget, ternyata kita bisa dan mampu. Itulah namanya aktualisasi diri. Jadi ada namanya kepuasan yang tersendiri. Ketika kita melihat murid-muridnya itu, oleh guru itu dilihatnya murid-muridnya sudah berhasil ke depan, itulah aktualisasi diri. Dia berpikir bahwa siswaku dulu tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Itulah aktualisasi diri, padahal pendapatan kecil. Selain contoh-contoh tersebut, ada lagi contoh seperti misalkan Ronaldo yang pemain bola. Tadi ini kan aspek orang yang income-nya kecil. Bagaimana dengan Pak Ronaldo? Ronaldo ternyata ini pemain bola Bapak Ibu. Satu musim saja Bapak Ibu, berapa ratus juta dia dapatkan? Berapa ratus juta dolar? Bukan ratus juta rupiah, ratus juta dolar Bapak Ibu. Ketika ratusan juta dolar dia peroleh satu musim, kalau dia sudah merasa puas sebenarnya, dia sudah bisa sudah bisa berhenti, karena sudah bisa menghidupi dirinya pribadinya dari saat dia menerima upah tersebut sampai mungkin dia menikah, sudah bisa Bapak Ibu. Satu musim saja sudah bisa. Tetapi ternyata Ronaldo tetap bermain bola, tetap bersemangat. Kenapa? Karena ada namanya bermakna Bapak Ibu. Dia senang memberikan sesuatu yang ilmu-ilmu yang dia miliki. Bahkan permainan-permainan yang dimiliki dia tampilkan, dia perlihatkan. Bahkan Bapak Ibu, Ronaldo nanti ke depannya itu menjadi moralitas yang tinggi. Beliau itu moralitasnya tinggi. Kenapa? Bayangkan setelah dia menerima upah, dia memberikan sumbangan kepada anak-anak Gaza kemarin. Kita ketahui sendiri bahwa Ronaldo kan bukan minta maaf, dia bukan merupakan seorang Muslim, tetapi di daerah Gaza sana yang kemarin itu anak-anak kan rata-rata orang Muslim. Tapi Ronaldo tetap memberikan royalti atau semacamnya hadiah atau bagaimana yang nilainya memang ternyata besar. Dan itulah kepuasan dia, dan itulah moralitas dia. Dia sudah bisa mendapatkan di situ Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu, itulah yang sangat kita butuhkan. Jadi itulah gambaran sederhana Bapak Ibu yang saya bisa uraikan terkait masalah kebutuhan hierarki segitiga yang dijabarkan oleh Bapak Maslow. Tetapi secara prinsipilnya ilmu ini bisa dimanfaatkan di kehidupan keluarga kita, di kehidupan kehidupan kantor kita, dan kebutuhan bisnis yang insya Allah kita bisa lakukan. Kenapa? Karena ada pengembangan diri dalam situ. Ada namanya pengembangan individual manusia di situ. Dan banyak hal. Tetapi memang sekarang ada beberapa kontra terkait pendapat tersebut. Nanti mungkin teman-teman bisa jabarkan kira-kira bagaimana pro kontranya yang lebih baik. Kami tunggu informasi dari teman-teman yang lain. Demikian, karena ini merupakan tugas kewajiban saya dari Ibu Ida yang diberikan terkait masalah tugas kewirausahaan. Mungkin sudah cukup dari saya, Bapak Ibu. Demikian, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.